informasi dan inspirasi. Bersatu. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Palembang Menyapa untuk hari ini ya, di hari Selasa 6 Januari 2026 bersama saya Esi dan juga rekan Gio. Pendengar, menurut pelaporan Kementerian Kesehatan RI, virus super flu tipe influenza A subclade K ini telah terdeteksi di beberapa provinsi di Indonesia. Nah, pendengar, untuk di Sumatera Selatan sendiri ditemukan 5 kasus super flu subclade K dari pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang ya. Seperti apa informasinya mengenai super flu di Sumatera Selatan? Waspada, kenali dan juga cegah sejak dini, kami akan hadirkan hingga nanti ke pukul 9 dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Bersama dengan narasumber kami ada Ibu Ira Primadesa Ogatiah yang merupakan Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Esi. Baik, terima kasih untuk waktunya ya Ibu Ira, bisa langsung datang menemani pendengar tentunya dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk pendengar kita juga undang peran sertanya bergabung melalui line telepon ya di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Ibu Ira, kita juga sudah tersambung dengan Dr. R. Alinda Andriani SPPD KP. Ini merupakan spesialis penyakit dalam dan juga subspesialis pulmonologi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Kita sapa Dr. Ralinda. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabarnya gimana dokter? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, terima kasih Pagi, juga Bu Ira. pastinya. Silakan mau menyapa Ibu Ira ya. Iya, selamat pagi dok. Semoga kita selalu sehat. Amin. Amin. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas informasi mengenai super flu di Sumsel, waspada, kenali dan juga cegah sejak dini. Jadi nanti kita undang peran serta pendengar juga untuk bergabung di line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, sebelumnya kita ke Ibu Ira terlebih dahulu ya. Ibu Ira, ini mengenai super flu ini sepertinya lagi hangat juga dibicarakan ya saat ini. Sebenarnya apa sih super flu ini dan gimana sebenarnya kalau untuk di Sumatera Selatan? Ada yang bilang juga katanya lebih gawat dari COVID gitu ya. Ini gimana kebenaran informasinya Ibu Ira? Ya. Terima kasih Mbak Esi. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2026 ini semakin jaya dan sukses. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, beberapa hari ini memang kita selalu mendengar terkait dengan penyakit super flu, yang sebenarnya istilah super flu ini populer di masyarakat, dan itu adalah varian influenza baru yang biasa kita sebut dengan influenza A H3N2 subclade K, yang tetap kita pantau sampai dengan sekarang karena dia memiliki penularan yang lebih cepat atau gejala yang lebih berat dibandingkan flu musiman biasa. Untuk super flu ini bukan istilah medis yang resmi, namun digunakan agar mudah dipahami oleh publik. Oke, jadi subclade K namanya, dan juga tadi disebutkan juga influenza A H3N2 gitu ya Ibu Ira ya. Perbedaannya dengan flu biasa itu dia lebih cepat menular, gejala bisa lebih berat atau lebih lama,
berisiko menimbulkan komplikasi pada kelompok rentan yang seperti lansia dan penderita penyakit penyerta atau komorbid. Oke. Gejala umumnya seperti demam tinggi, batuk pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot dan badan, sakit kepala, badan terasa lemas, dan pada sebagian kasus bisa disertai dengan sesak napas. Oke, kalau berbicara mengenai penyebabnya sendiri, Ibu Ira, apa yang menjadi penyebabnya? Untuk penyebab dari Masyarakat karena banyak yang jadi parno juga gitu ya, seperti waktu-waktu sebelumnya gitu, ketika virus ini juga menyebar. Ini apa yang harus kita waspadai, Bu Ira? Ya, kalau untuk kewaspadaan ke masyarakat itu kita tetap lakukan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Kemudian kalau kita rajin mencuci tangan, kemudian kita perhatikan etika batuk pada saat batuk, etika batuk, dan apabila kita terserang flu, kita tetap pakai masker. Juga kita hindari kontak dengan orang lain, serta jangan lupa untuk jaga daya tahan tubuh atau imun, itu yang sangat penting. Oke, untuk di Sumatera Selatan sendiri gimana nih kasusnya? Apakah sudah ada datanya seperti apa, Ibu Ira? Ya, berdasarkan hasil surveillance, terdapat 5 kasus yang terdeteksi di Sumatera Selatan dan semuanya dalam pemantauan petugas. Untuk datanya itu kita dapat dari Kemenkes, itu di bulan Oktober ada 4 kasus dan 1 kasus itu di bulan November. Oke, baik, kita ke Dr. Ralinda, ini sudah tersambung juga via Zoom tentunya. Dokter, kalau untuk di Rumah Sakit Muhammad Hussein sendiri, seperti apa nih dari penanganan pasien-pasien yang dilakukan? Ya, sebenarnya pasien-pasien yang masuk ke Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein itu tentunya tidak hanya menderita influenza biasa ya. Biasanya dia disertain baik itu pneumonia atau ada komorbid lainnya, sehingga membuat pasien itu datang ke rumah sakit tipe A. Dan di sini karena surveillance severe akut influenza itu jalan, maka pasien-pasien yang dengan gejala demam atau riwayat demam serta batuk dalam 10 hari itu termasuk dalam pasien-pasien yang harus kita screening apakah dia menderita influenza ataupun COVID, dan itu sudah berjalan sejak tahun 2023. Nah, untuk yang akhir-akhir ini sampelnya kita dapatkan memang terjadi pelonjakan influenza sama seperti Indonesia pada umumnya. Jadi kalau kita lihat tren influenza di tahun ini kan lebih awal ya, lebih cepat. Jadi kita lakukan screening dari mulai September itu sudah terjadi peningkatan kasus, Oktober, November terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi untuk influenza. Kemudian dari hasil sampel yang kita kirimkan ke Jakarta, itu WGS-nya dilaksanakan di bulan Desember, sehingga baru tahu kita bahwa ternyata ada di RSMH itu 5 dari pasien yang kita kirimkan sampelnya itu menderita influenza A, H3N2, subclade K. Ya, itu. Jadi sebenarnya pada saat kita mendapatkan hasil, pasien-pasien yang kita rawat ini sudah mengalami perbaikan dan sudah pulang rawat inap. Kalau untuk gejalanya hampir sama ya, sama seperti influenza lainnya. Memang kita khawatirkan untuk kelompok yang rentan seperti anak-anak dan lansia ataupun yang ada komorbid ini bisa memperburuk kondisinya. Tapi alhamdulillah untuk 5 kasus yang kami tanganin itu mengalami perbaikan dan sudah dinyatakan sembuh dan sudah pulang. Tata laksana khusus sebenarnya tidak ada ya, karena ini influenza seperti influenza tahunan yang memang outbreak-nya biasanya di ujung-ujung tahun di musim dingin, biasanya sih di November, Desember itu akan peningkatan influenza. Memang di dunia ataupun di Indonesia lebih awal untuk tahun ini ya. Jadi biasanya kita kalau kasus-kasus influenza tidak ada misalnya ada ruang isolasi yang khusus seperti COVID dahulu kala ya. Saat ini untuk COVID dan influenza itu
ruangan isolasi yang tidak terlalu seketat dulu. Jadi kita hanya beri jarak untuk pasien, disatukan sama-sama pasien infeksi, tidak digabung sama non-infeksi. Dan pengobatannya pun pada saat ini relatif suportif, artinya untuk yang punya komorbid, itu kita tata laksana komorbidnya. Dan untuk antivirus saat ini juga kita belum mendapatkan antivirus khusus untuk subclade K ini, tapi pada umumnya untuk influenza A itu masih bisa kita menggunakan antivirus lazimnya pada saat COVID kemarin, oseltamivir. Begitu, Mbak. Oke, jadi semua pasien yang terdeteksi sekarang udah pulang gitu ya, Ibu Dokter ya. Oke, dokter, ini pada saat dirawat dengan penanganan kasus influenza subclade K ini gitu ya, subclade K ini, apakah seperti apa nih penanganan yang diberikan? Ya, artinya penanganannya tidak ada yang khusus, Mbak ya, sama seperti kasus influenza lainnya. Dan yang datang ke RSMH karena biasanya ada komorbid lainnya, tentunya lebih cenderung kita menata laksana komorbid lainnya. Atau ada pasien yang datang memang dengan sudah pneumonia, yang memang dari influenzanya bisa menjadi pneumonia, tentunya kita tata laksana sesuai dengan panduan tata laksana pneumonia. Secara umum untuk panduan tata laksana influenza sebenarnya balik lagi ke supportive terapi, artinya kita jaga pasien untuk tidak sampai dehidrasi, ruang perawatannya juga kita khususkan untuk ruang perawatan infeksi, dengan jarak dengan pasien, juga kan kita edukasi ke keluarga pasien agar tidak sampai tertular. Kemudian ya tata laksana lainnya, misalnya sudah pneumonia yang kita curigai sudah ada kombinasi infeksi bakteri, tentunya kita berikan antibiotik, ataupun obat-obat simptomatik lainnya. Baik, kita ke Ibu Ira ya. Ibu Ira, kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sendiri, apa saja nih upaya-upaya yang dilakukan untuk kasus superflu ini ya, untuk mencegah seperti itu dan juga memberikan informasi ke masyarakat? Ya. Untuk Dinas Kesehatan sendiri, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, kita membuat surat edaran untuk influenza A ini ke Dinas Kabupaten Kota, ke rumah sakit dan puskesmas. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk saat ini penyakit superflu itu tidak terlalu gejalanya hanya ringan. Jadi masyarakat itu tidak perlu panik karena superflu ini tetap kita pantau dan pencegahannya tetap sama seperti flu pada umumnya. Oke, baik. Nah, ini mungkin juga yang bisa disampaikan ke pendengar ya, agar bisa tetap menjaga daya tahan tubuh seperti itu ya, Ibu Ira. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Ibu Ira? Mungkin ada konsumsi gizi seimbang yang harus terus dipenuhi. Ya, betul Mbak Esti. Kalau untuk jaga daya tahan tubuh, tetap kita makan makanan yang bergizi, sehat, terus banyak asupan cairan, terutama air putih. Juga jangan lupa untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya ya. Bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai super flu ini ya. Tapi sebelumnya kita terima terlebih dahulu telepon dari pendengar. Langsung saja Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Pak Azhari di Sekayu ini ya. Ya, Silakan pertanyaannya Pak Azhari. selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi tentunya. Silakan Bapak pertanyaannya. Ini Dokter, saya mau tanyakan, bagaimana cara untuk mengobati superflu yang jenis air? Cara mengobatinya ya. Ya, Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Azhari di Sekayu. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Sekayu, bagaimana cara mengobati superflu ini ya? Silakan nih.
Ibu Dr. Linda. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, super flu ini adalah influenza A, H3N2, subclade K. Sebenarnya influenza A, H3N2 itu sudah pernah outbreak di masa lampau dari tahun 1960-an itu sudah ada ya. Sempat outbreak beberapa kali karena mutasi terjadi varian baru. Pada prinsipnya sama seperti penanganan influenza lainnya, jadi pasien membutuhkan istirahat, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya harus makan makanan yang bergizi, dan selama sakit kami anjurkan untuk menghindari kontak dengan yang lainnya, menggunakan masker, boleh menggunakan obat-obat flu untuk meringankan gejala, penurun demam, ya, dan harus waspada. Artinya apabila merasa termasuk golongan rentan, ada komorbid penyakit jantung, paru lainnya, ya, penyakit ginjal, atau usia lanjut dan anak-anak, ini harus diperhatikan lebih. Apabila mengalami perburukan, terutama dalam 3 hari, maka sebaiknya langsung mencari bala bantuan di rumah sakit, ya, karena kita takutkan akan terjadi komplikasi berupa pneumonia atau yang lainnya. Tapi pada prinsipnya ini sama seperti flu lainnya. Memang diklaim bahwa penyakit ini dikatakan super flu karena gejalanya lebih berat daripada flu biasa. Tapi berdasarkan pengalaman kami merawat ataupun saya lihat data dari Indonesia yang 60-an kasus itu, kayaknya tidak ada yang jatuh dalam kondisi perburukan yang sampai harus mendapatkan perawatan khusus, ya. Insya Allah yang di Indonesia ini aman, terkendali lah gitu, ya. Memang ada antivirus yang bisa kita gunakan seperti oseltamivir, itu sebagai antivirus umumnya untuk influenza. Yang paling penting adalah sebelum kita mengobati adalah mencegah, ya. Mencegah itu paling penting. Artinya mencuci tangan lebih sering. Terus apabila ada yang flu, sebaiknya kita rawat dengan menjaga kehati-hatian di diri kita sendiri. Karena kita tahu kan influenza ini menular melalui udara yang terkontaminasi droplet, baik dari bicara, batuk, bersin, ataupun cairan tubuh lainnya. Nah, itu yang harus kita pahami supaya misalnya ada yang satu flu di rumah tapi tidak menyebar ke serumah-rumah gitu. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan terhadap influenza ini adalah vaksinasi terhadap influenza yang bisa kita dapatkan tiap tahunnya. Karena vaksinasi influenza ini mempunyai perlindungan terhadap H3N2, H1N1 PDM09, dan Victoria. Jadi walaupun tidak khusus terhadap subclade K, insya Allah sudah masih bisa melindungi agar tidak terjadi perburukan terhadap kondisi dari akibat infeksi influenza A itu. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Linda. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai tentunya perilaku hidup bersih dan juga sehat, mungkin boleh kembali diinformasikan ke masyarakat, ke pendengar kita seperti apa nih harusnya. Dari Ibu Ira, silakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk PHBS atau perilaku hidup bersih sehat itu sendiri seperti tidak merokok, Mbak, makan makanan bergizi, selalu olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari, istirahat yang cukup, terus juga kita selalu menjaga, selain menjaga kebersihan diri sendiri, juga kita menjaga lingkungan dan rumah kita. Oke, itu yang bisa dilakukan tentunya oleh masyarakat, ya, Ibu Ira. Dan tentunya pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu peran sertanya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Nah, ini terkait dengan koordinasi lintas instansi tentunya, ya, Ibu Ira, yang dilakukan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan untuk masalah atau kasus super flu ini. Seperti apa nih koordinasi yang dilakukan antara puskesmas dan juga rumah sakit untuk bisa merespon cepat apabila terjadi kasus ini? Ya, untuk koordinasi lintas sektor itu tadi sudah saya sebutkan bahwa kita sudah membuat surat edaran, itu nomornya 400
sub-784 030-kesehatan garing 2026 tentang kewaspadaan dini dan pemantauan terhadap penyakit influenza A, H3N2 subclad K, itu kita sudah di surat tersebut sudah ada tupoksi masing-masing dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dan surat edaran ini juga sudah kita infokan ke seluruh kabupaten kota di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya yang akan menginfokan kembali ke puskesmas, rumah sakit, dan wilayah kerja masing-masing. Di mana dalam surat edaran tersebut ada beberapa tupoksi yang seperti di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu dia harus memantau perkembangan situasi dan informasi terkait kejadian ISPA atau pneumonia melalui kanal resmi pemerintah dan WHO. Kemudian meningkatkan sistem kewaspadaan dini dengan memantau dan memeriksa tren kasus ILI atau SARI pneumonia atau COVID melalui laporan rutin, SKDR, dan surveillance sentinel ILI SARI. Itu kita lakukan setiap minggu pelaporannya. Kemudian jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan surveillance berbasis kejadian yang ada di aplikasi SKDR atau bisa menghubungi Public Health Emergency Operation Center itu di nomor 0877 7759 1097. Kemudian selalu berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, tetap menjaga kesehatan bagi seluruh petugas kesehatan, meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan influenza di masyarakat, seperti menerapkan PHBS tadi, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di tempat keramaian, segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami infeksi saluran pernapasan dan ada kontak dengan faktor risiko. Itu untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau untuk rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya seperti tugasnya yaitu memantau perkembangan situasi dan informasi terkait kejadian ISPA, pneumonia melalui kanal resmi pemerintah dan WHO, meningkatkan sistem kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI SARI, pneumonia COVID-19 melalui laporan rutin SKDR dan surveillance sentinel ILI SARI. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan surveillance berbasis kejadian, memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, memastikan pelaksanaan deteksi dini dan respon kasus sesuai dengan ketentuan, tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan promosi kesehatan, kewaspadaan influenza di masyarakat dengan cara sama tadi, menerapkan PHBS, cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan pola makan sehat, perbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup, mendorong masyarakat untuk segera ke pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami demam, batuk, apalagi mengalami sesak napas untuk mendapatkan penanganan yang tepat, dan vaksinasi influenza tahunan terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta. Vaksinasi influenza tetap efektif dalam mencegah sakit berat, rawat inap, dan kematian. Demikian isi dari surat edaran tersebut. Baik, Ibu Ira juga Dr. Linda, kita juga kembali ke penelpon. Ini kita sapa. Pro 1, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Mulih nih ya. Iya, Mbak Desi. Silakan pertanyaannya Oma Ana. Terima kasih, Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada Ibu dokter ya? Betul, via Zoom, Iya. Oma Ana. Ibu dokter baru kan ini baru monitor gitu. Sepertinya ada super influenza gitu atau super flu ya. Mhm.
Ciri-cirinya seperti apa ya dok ya? Terus apa bedanya dengan influenza biasa gitu? Baik. Dan cara penanganannya seperti apa? Apakah sangat berbahaya super influenza ini gitu? Baru monitor soalnya Baik. Mbak. Oma Ana baru monitor ya. Tolong ya, jadi kan biar bisa kita ini biar tahu gitu, ini influenza kita ini apa sih gitu, apa bentuknya, apa yang biasa, apa super gitu ya. Mhm. Makasih Bu, makasih Mbak Esi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ana di Prabu Muli. Kita ke Dokter Linda ya. Dokter Linda, ini ada Oma Ana, mungkin ada pendengar lainnya juga yang baru bergabung. Boleh disampaikan mengenai influenza AH3N2 atau super flu ini seperti apa ciri-cirinya juga penanganannya. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Oma ya. Jadi kata-kata super flu itu sebenarnya anggapan publik aja ya. Artinya tidak ada di dalam bahasa medis itu super flu. Nah, kenapa dikenali sebagai super flu? Karena beberapa laporan di Amerika terutama bahwa tampilan pasien yang menderita super flu ini memang lebih berat daripada influenza biasa. Sebenarnya ini penyakit lama, penyakit influenza H3N2. Influenza A, H3N2, cuma memang variannya varian baru yang dikenal dengan subclade K. Nah, influenza ini sebenarnya memang penyakit yang biasa tahunan dimulai musim dingin ya. Musim dingin biasanya akan meningkat. Maka kita anjurkan pasien-pasien untuk vaksin sebelum masuk ke musim dingin. Terutama yang tadi ada komorbid, lansia, dan anak-anak yang cenderung mudah terkena flu. Lalu bagaimana kita mengenalinya? Gejalanya sama seperti influenza, adanya batuk, demam, nyeri otot, pilek, sakit tenggorokan. Kapan kita waspada? Apabila terjadi perburukan, terutama dalam 3 hari, pasiennya makin demam, sesak napas ya, kita takut terjadi komplikasi dari influenza itu menjadi pneumonia atau yang berat ya, influenza yang berat. Nah, terus bagaimana kita menata laksananya? Balik lagi, ini seperti influenza biasa sebenarnya. Artinya tata laksananya pun sama seperti influenza. Pasien harus menjaga hidrasi cairan agar cukup masuk ke dalam tubuh, jangan sampai terjadi dehidrasi. Kemudian menjaga asupan makanan agar cukup gizinya, karena ini balik lagi harus mengandalkan daya tahan tubuh pasien untuk bangkit mengalahkan si virus ini. Kemudian selain itu istirahat yang cukup supaya bisa pulih. Nah, penting juga menjaga jangan sampai menularkan ke orang lain. Jadi dia menggunakan masker, menjaga jarak dengan keluarga di rumah ya. Nah, juga mengenali tanda-tanda bahaya tadi. Apabila terjadi perburukan dari flu-nya, maka harus mencari pengobatan ke dokter ataupun ke rumah sakit karena kita takutkan akan terjadi perburukan menjadi pneumonia seperti itu. Tapi tidak semua influenza ini harus menjadi pneumonia karena angka kasusnya untuk menjadi pneumonia itu rendah, dan terutama pada pasien-pasien yang memang mengalami gangguan imunitas tubuh seperti penyakit lupus ya, atau pasien-pasien yang memang ada komorbid, penyakit jantung, penyakit ginjal yang menjalani cuci darah, atau pasien-pasien yang sudah mempunyai penyakit paru lainnya, sehingga memang influenza ini memperberat kondisi penyakit komorbid sebelumnya tadi. Kalau Oma khawatir sekali, maka selain PHBS, jadi sudah disarankan Bu Ira untuk menggunakan vaksinasi influenza yang bisa kita dapatkan di rumah sakit ya. Aksesnya juga sudah tidak terlalu sulit untuk mendapatkan vaksinasi influenza. Tetapi vaksinasi influenza ini boosternya tiap tahun, jadi setahun sekali. Biasanya sebelum masuk musim dingin kita sudah melaksanakan vaksinasi influenza. Baik, terima kasih Dokter Linda penjelasannya. Kita ke penelpon kembali. Ini sih coba sapa. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, ini sama Mbak Esi ya. Betul, Pak Irwansyah di Bandung Timur. Ini silakan pertanyaannya. Ya, sebelum sama pertanyaan, ini barangkali sedikit ada masukan lah buat RRI kan. Terus begini, kalau ada penelpon ya, narasumber nggak bisa dipotong dulu sebentar, jangan sampai nunggu lama. Sebenarnya kemarin saya nunggu 10 menit tuh sampai nggak direspon kemarin juga. Hanya tuh terus aja sendiri. Nah itu seperti jadi antara narasumber dengan penelpon tuh punya hak yang sama tuh kan. Coba
kok bisa dipotong dulu sama narasumbernya? Kan kalau paling narasumbernya bijak, kan kalau narasumbernya ngomongnya lama kan itu seolah menunggu lama. Itu mungkin Baik. usulan saya di sini. Betul, terima kasih Selamat Pak pagi, Bu. Irwansyah Selamat pagi, atensinya Bu. ya. Di sini tentang masalah ini ya. Masyarakat juga baru reda, Bu, dari masalah COVID ya. Nah, sekarang timbul lagi masalah ini. Jadi tolonglah kepada pihak yang punya pemangku kebijakan, rakyat itu beri kesejukan, beri kenyamanan. Sampaikanlah kepada itu dengan seapa adanya kan, jangan ada depan didramatisir. Kalau memang medis saya percaya, kalau memang medis menyampaikan fakta adanya tidak ada muatan-muatan apa-apa. Ini yang luar itu kan kadang-kadang dimanfaatkan seperti jadi rakyat sekarang sudah dalam keadaan tenang, jangan ada lagi seperti itulah diberikan keterangan. COVID juga baru selesai kan, dari COVID juga sekarang udah ada lagi seperti begini. Jadi saya mohon kepada pemangku kebijakan, sampaikanlah kepada masyarakat itu dengan fakta apa adanya ya, seperti itu. Jangan ada muatan-muatan politik. Kalau medis saya percaya, medis itu tidak ada muatan apa-apa. Nah, bagaimana Pak Ibu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah yang ada di Bandung Timur. Boleh Ibu Ira menanggapi sikap kita gitu ya, menyikapi adanya influenza asubsklet KH3N2 ini. Oke, terima kasih Pak Irwansyah. Saya sangat sependapat dengan Bapak bahwa memang masyarakat kita apalagi kalau untuk menghadapi hari-hari besar itu jangan dibuat panik ya Pak. Karena kalau kita sudah panik seperti COVID kemarin, kita kadang tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Jadi memang untuk super flu saat ini kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena situasinya masih terkendali dan terus kami pantau. Dan sebagian besar kasusnya ringan dan pencegahannya juga tetap sama seperti flu pada umumnya. Pencegahan super flu juga pada prinsipnya sama seperti tadi sudah kita bicarakan tentang menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit dan menjaga daya tahan tubuh. Oke, seperti itu. Kalau dari Dokter Linda boleh Pak Dokter untuk apa yang disampaikan Ya. Jadi Pak Irwansyah? kewaspadaan itu penting untuk kita semua. Artinya kita harus mengenali, jangan sampai kita terlambat dalam segala hal. Ya. Jadi kalau masalah influenza itu memang sudah dipantau di dunia, tren-tren influenza termasuk di Indonesia dan khususnya Kota Palembang. Di sini untuk pemantauan surveillance SARI itu dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Husin. Artinya mau outbreak ataupun tidak, tetap kami akan mengambil sampel pasien-pasien yang kita duga terjangkit influenza. Kenapa? Kita akan mengetahui trennya bagaimana. Baik itu tren peningkatan kasus, ataukah ada mutasi baru, dan akan kita lihat mutasi baru ini seberapa bahaya. Dan itu semuanya data akan kita bagikan ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan ketakutan yang kita ciptakan. Jadi kalau misalnya dengan pemantauan ini ternyata kan kita mantau dari 2023 nih, alhamdulillah kan aman, tidak ada kita share apapun karena memang alhamdulillah aman. Nah, ini terjadi peningkatan kasus. Kita bandingkan dengan negara lain melaporkan ini sebagai super flu yang demamnya jauh lebih tinggi, gejalanya lebih berat. Lalu kita bandingkan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, alhamdulillah pasien yang kita rawat saat ini sembuh. Nah, tapi kita nggak bisa memutuskan apakah semuanya itu sembuh. Jadi kita tetap membutuhkan kewaspadaan, bukan ketakutan. Waspada itu bagaimana menyikapinya dengan bijak. Artinya kita jaga daya tahan tubuh kita supaya baik. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita rawat. Dan kita jaga jangan sampai menularkan ke orang lain. Kalau perlu kita vaksinasi influenza. Jadi kewaspadaan itu harusnya disikapi secara bijak, bukan menciptakan ketakutan. Baik, terima kasih Dokter Linda informasinya, dan tentunya kita akan lanjutkan kembali Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, tapi setelah beberapa informasi berikut. Ibu Ira juga tetap terus bersama kami, pendengar juga di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda sebentar. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi,
Selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Palembang Menyapa untuk hari ini ya. Kita menghadirkan tema seputar superflu di Sumsel, waspada, kenali dan cegah sejak dini. Bersama dengan narasumber kami ada Dr. Eralinda Andriani SPPDKP, spesialis penyakit dalam dan subspesialis pulmonologi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan juga ada Ibu Ira Primadesa Ogatia. Ini merupakan Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Anda yang ingin ikut bergabung pendengar bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan juga kami tampilkan Palembang Menyapa ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik Dr. Linda juga Ibu Ira, kami juga sudah menerima atensi dari pendengar yang bergabung via WA. Ini bertanya mengenai 5 kasus superflu yang ada. Ini di daerah mana saja dan apakah pasiennya anak-anak atau dewasa atau lansia? Ini Dr. Linda, boleh informasinya dokter? Iya, dari 5 kasus yang kita dapatkan menderita H3N2 subtype K, itu beragam usianya. Ada yang anak-anak dan ada juga yang dewasa dan lansia. Asal kota, ada yang dari kota Palembang dan ada dari luar kota Palembang. Sekali lagi Mbak, ini adalah program surveillance ya. Jadi ini kita harapkan data yang bisa mewakili semuanya. Tapi bukan berarti kita bisa mendapatkan semua data penderita influenza A di kota Palembang. Jadi kayaknya kalau kita lihat data di Indonesia, Sumatera Selatan bukan provinsi yang menyumbang terbanyak ya. Kalau kita lihat itu Jawa Timur, Kalimantan, sama Jawa Barat yang terbanyak. Apapun itu banyaknya di mana, tetap menjadi kewaspadaan kita. Jangan sampai nanti besok-besok Sumatera Selatan menyumbang yang terbanyak, ya Mbak ya. Iya, jangan sampai ya dokter ya. Iya. Oke, karena itu perlu kewaspadaan kita semua ya. Betul sekali. Baik. Nah, Dan ini alhamdulillah yang kita tata laksana itu semuanya sembuh. alhamdulillah ya. Baik, itu ya untuk tadi yang bertanya via WA. Terima kasih untuk pertanyaannya dari 08237855 sekian ya. Untuk pendengar lainnya masih ada kesempatan, walaupun tinggal sedikit lagi kebersamaan kami menemani Anda dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Ada yang bergabung via telepon, kita langsung saja sapa. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Sama Bapak Safei di Kebun Bunga. Pak Safei di Kebun Bunga, silakan pertanyaannya Pak Safei. Iya, ini mengenai temanya kan agak sedikit kurang pernah kita dengar kan mengenai kasus flu ini tadi nih. Nah, kita sebagai yang awam pengen tahu apakah flu ini juga mirip seperti COVID yang pernah merapah di tahun 2020 yang lalu gitu. Dan kita juga sebagai masyarakat pengen tahu untuk di Sumatera Selatan bagaimana nih kondisinya, apakah ini sudah menyebar luas dan juga penanganan awalnya bagaimana supaya kita bisa mandiri melakukan di rumah sehingga bisa mencegah lebih awal begitu. Baik. Itu aja pertanyaannya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Safei dari Kebun Bunga sudah bergabung di Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Ini untuk informasi kepada pendengar kita juga tentunya. Pak Safei mungkin baru bergabung. Kembali kita minta penjelasannya dari Dr. Linda nih. Silakan dokter mengenai tentunya kasus ini ya. Influenza A subclit K H3N2 atau biasa dibilang superflu ini. Dokter, silakan Dokter Linda. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang paling penting memang mencegah, karena itu lebih baik daripada mengobati. Dalam usaha kita mencegah ini tentunya kita membagikan
informasi yang kita punya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk mengenali ada influenza tipe baru yang harus kita hati-hati, gitu ya. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa influenza itu akan ada terus, ya. Akan ada terus. Kenapa? Karena virusnya memang mudah bermutasi. Jadi kadang-kadang kita sudah punya daya tahan tubuh terhadap varian tertentu, tapi karena ada varian baru, kita mudah rentan terkena untuk influenza kembali. Nah, bagaimana yang penting kita lakukan adalah tetap kembali ke pola hidup bersih dan sehat. Tidak merokok, kemudian mencuci tangan lebih sering, menggunakan masker pada saat kita berkumpul di keramaian, atau kalau misalnya kita lebih tidak enak badan, sebaiknya kita menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup ya, dan olahraga agar dapat meningkatkan imunitas kita. Seandainya kita merasakan bahwa kita mulai merasakan gejala flu, misalnya ada batuk, ada nyeri tenggorokan, ada demam, ada pilek, dan nyeri-nyeri otot, maka kita cukup waspada, jangan sampai kita memang menderita influenza yang berat, apapun subtype-nya ya, artinya jangan sampai kita jatuh ke dalam kondisi influenza yang berat, jatuh kepada pneumonia. Tuh, jadi kalau sudah terkena flu, istirahat, makan yang cukup ya, yang bergizi, kemudian kalau memang terjadi belum perbaikan, maka sebaiknya secepatnya mencari pengobatan, itu baik ke dokter ataupun ke rumah sakit. Begitu. Dan kalau memang kita merasa kita ini termasuk golongan rentan loh, misalnya ada usia lanjut ya, atau ada komorbid lainnya, maka sebaiknya boleh menambah perlindungan dengan menggunakan vaksinasi influenza. Baik. Terima kasih Dr. Linda untuk penjelasannya. Ibu Ira mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Syafei. Benar kata Dr. Linda, memang kalau untuk super flu ini dia tidak sama dengan COVID, karena kemunculan varian ini tidak bisa kita kaitkan satu dengan yang lain. Kalau untuk virus varian yang baru ini, dia juga tidak bisa kita kaitkan dengan satu daerah tertentu. Misalnya super flu ini munculnya pertama kali di Jawa Timur, artinya Jawa Timur yang merupakan sumber virus ini. Jadi dia tidak bisa dikaitkan dengan satu daerah tertentu, karena influenza itu merupakan virus yang berkembang dan menyebar secara global. Jadi dia terus bermutasi berdasarkan musiman. Oke, demikian. Baik, terima kasih Ibu Ira penjelasannya di acara Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, masih ada kesempatannya melalui line telepon ya di 0711369977. Ini kita penelpon terakhir. Pro 1, selamat pagi. Pro 1, selamat pagi, Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dimas di Sekip, Mbak. Mas Dimas di Sekip ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ira dan dokter. Yang ingin saya tanyakan, saat ini kan kita sudah melakukan vaksin, tepatnya waktu COVID kemarin. Tapi banyak masyarakat yang beranggap ketika melakukan vaksin, khususnya ibu-ibu ataupun yang sudah cukup umur itu kadang-kadang merasakan sendi, sakit sendi di daerah-daerah persendian. Apakah itu efek dari vaksinasi COVID ataupun vaksinasi yang lainnya, dokter? Mohon penjelasannya tuh, karena orang tua saya ataupun juga keluarga saya itu ada sering mengalami sakit sendi di daerah itu. Jadi mereka menganggapnya ini salah satu faktor dari efek vaksinasi. Mungkin itu aja Mbak Esi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas yang ada di Sekip ya. Kita langsung ke Dokter Linda. Silakan penjelasannya seperti apa Dokter Linda untuk masalah vaksin yang sudah diterima sebelumnya gitu ya, efeknya ke sendi seperti itu. Ya, vaksinasi ini adalah memasukkan ya zat protein tertentu ke dalam tubuh kita, yang kebanyakan sebenarnya tidak ada kejadian ikutan pasca vaksinasi KIPI ya, tidak ada. Tapi memang beberapa kasus kita menemukan ada mungkin bisa dibilang efek samping lah ya kalau di bahasa awamnya ya. Sama saja seperti balita yang kita berikan vaksin, biasanya kadang-kadang dari posyandu diberikan paracetamol karena takut khawatir
si balita ini demam seperti itu. Nah, ngilu-ngilu di sendi juga biasanya bagian dari ya boleh dibilang efek dari vaksinasi, tandanya sudah terjadi proses pembentukan antibodi terhadap vaksinasi yang diberikan. Tapi sekali lagi tidak semua pasien yang diberikan vaksinasi merasakan hal tersebut. Untuk di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri, vaksinasi merupakan program untuk tenaga kesehatan yang ada di sini. Jadi dari COVID, kemudian hepatitis, dan influenza itu sudah menjadi bagian dari program di sini. Dan kita ada pemantauan KIPI terhadap nakes-nakes yang sudah mendapatkan vaksinasi. Alhamdulillah sampai saat ini kami belum menemukan KIPI yang berat, ya, KIPI yang berat baik itu pemberian hepatitis, influenza, dan vaksinasi COVID sebelumnya. Terutama untuk influenza ya, karena saya pribadi saya sudah mendapatkan vaksinasi influenza ini udah yang ketiga kali. Dan alhamdulillah sebelum dan setelah mendapatkan masih bisa melayani masyarakat pasien yang kami rawat di sini. Baik, terima kasih Dr. Linda. Bu Ira, kita juga sudah di penghujung waktu terkait dengan tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, silakan. Dari Ibu Ira terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Esi. Sama seperti sebelumnya, untuk masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Situasi masih terkendali dan terus kami pantau. Pencegahan super flu pada prinsipnya sama dengan flu biasa, yaitu menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, dan menjaga daya tahan tubuh. Baik, dari Dr. Linda silakan. Ya, kepada seluruh masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap semua jenis penyakit, tentunya khususnya pada influenza yang memang tiap tahun biasanya akan terjadi lonjakan itu di bulan-bulan akhir ya, musim dingin. Nah, untuk kasus influenza A, H3N2 subclade K, alhamdulillah sampai saat ini di Indonesia masih terkontrol dan alhamdulillah tidak ada kasus yang terlaporkan membahayakan. Jadi untuk saat ini yang paling penting adalah kita tahu dan memahami bagaimana mencegahnya, serta memahami bagaimana tindakan apa yang harus kita ambil pada saat kita mungkin terkena kasus ini. Sekali lagi, tidak untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan kita, agar jangan sampai kita lengah, sehingga kasus ini menjadi lonjakan yang tinggi. Baik, terima kasih Dr. Linda, informasinya, pencerahannya di pagi hari ini. Semoga tentunya apa yang sudah disampaikan juga dapat bermanfaat untuk pendengar kita. Ibu Ira juga terima kasih sudah hadir langsung ya. Jadi tidak harus ditakuti tapi waspada memang harus kita lakukan dan juga tadi terapkan PHBS ya. Iya. Di antara hal yang bisa kita lakukan. Baik, sekali lagi terima kasih ya Ibu Ira. Ya, sama-sama Dr. Linda terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, salam sehat. Baik pendengar, demikian Dialog dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Ira Primadesa Ogatia, ini Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ya sudah hadir langsung di studio Prosate RRI Palembang. Juga ada Dr. Linda Andriani SPPD KP, spesialis penyakit dalam dan subspesialis pulmonologi di RSMH Palembang. Untuk Palembang Menyapa di hari ini ya, di hari Selasa 6 Januari 2026. Saya Esi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Palembang Menyapa.